Alhamdulillah wa syukurillah, betapa besar kasih sayang Allah dengan ditakdirkannya kita semuanya bisa merasakan dan menikmati kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan kita selamanya pun semuanya bisa ikhlas dan istiqomah mengamalkan seluruh rangkaian amal ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga bulan suci Ramadan ini insya Allah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan yang terbaik di dalam hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kumaha ibu damang sadayana? Wah, luar biasa ya, terutama kakek ini. Walaupun semalam dari Banten dan baru pulang 12 malam mungkin ya. Tetap ceria aja kakek ya. Ini semua berkah, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita pun bisa meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, bahwa di dalam meniti perjalanan menuju keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kadang ada semacam ilusi, gangguan-gangguan yang mengacaukan kekhusyuan ibadah kita. Betul? Apa yang betulnya? Bahwa ibadah itu harus ikhlas, betul ya? Ibadah itu harus istiqomah, betul ya? Tapi ada saat-saat, jangan-jangan ibadah saya nggak diterima ini. Jangan-jangan ibadah saya nggak ada artinya ini. Masa seperti ini begini-begini saja gitu ya? Nah, di dalam hal ini Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita sekalian akan pentingnya keistiqomahan di dalam melaksanakan amal ibadah tanpa terganggu oleh hal-hal yang disangka kita itu bisa mengganggu dan menggerogoti amal ibadah kita. Bagaimana pernyataan Tuan Syekh Ibnu Athaillah? Beliau di dalam Al-Hikam, hikmah yang kedua-tiganya, beliau menyatakan la tataraqqab an furuhil aghyar. Jangan menunggu habisnya gangguan-gangguan ilusi tersebut. Fa inna dzalika, karena menunggu hilangnya gangguan-gangguan tersebut, yaqta'uka an wujudil muraqabah. Subhanallah, bisa menghilangkan kewaspadaan kita kepada Allah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ibu pernah nggak di dalam pelaksanaan sholat sunnah taraweh, mungkin ada yang mengganggu ibadah kita sehari-hari? Subhanallah, ini anak pada recet ya, daripada banyak berisik-berisiknya, udah saya nggak mau sholat taraweh. Ada yang seperti itu, ada. Atau ketika ibu mau melaksanakan pengajian, dipikir-pikir sama ibu ya, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun saya mengikuti kajian taklim di berbagai majelis taklim, di berbagai majelis zikir, tapi kok saya seperti ini aja, pinter enggak gitu ya. Jadi penceramah juga enggak, gimana tuh ini? Mendingan selesai aja saya ngajinya. Ada nggak seperti itu? Atau ketika mau ibu mau sedekah, ibu kenapa sekarang nggak sedekah lagi? Saya mah ngapain sedekah, nanti aja nunggu saya ikhlas katanya. Betul ibu? Masya Allah ya, bahwa itulah yang disebut dengan furughul aghyar.
menunggu akan berhentinya gangguan-gangguan ilusi seperti itu. Padahal yang namanya gangguan akan selalu ada, betul? Hatta yaumul qiyamah, sampai yaumul qiyamah, sampai ajal menjemput, tetap akan itu ada yang namanya gangguan. Maka bagaimana sikap kita ketika di satu sisi kita dituntut untuk melaksanakan ibadah, tapi ternyata di sekelilingnya banyak godaan-godaan, banyak gangguan-gangguan. Kita mah jalan saja, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun belum sempurna. Ada kata pepatahnya apa tuh, guys? Anak putri melukis di atas kertas. Untuk puasa dan berbuka, tolong segera sediakan piring dan gelas. Daripada menunggu sesuatu yang belum jelas, mendingan laksanakan saja walaupun belum sempurna secara ikhlas. Alhamdulillah. Maka tetap saja ibu hadirin jamaah sekalian, sekalipun ada rintangan, ada halangan, ada gangguan, insya Allah mudah-mudahan dengan senantiasa mengikuti kajian di berbagai tempat, entah itu di majelis taklim, di majelis zikir, di pesantren, di surau, di madrasah, di masjid, mushola, manapun saja adanya, kita senantiasa melaksanakan dan mengikuti apa yang baik di dalam pengajian tersebut. Dan ada pepatah yang mengatakan dak makadar, apa tuh? Ambil yang baiknya, tinggalkan yang jeleknya. Tapi ini jangan salah diartikan ya. Wah, kata Pak Ustadz katanya harus mengambil yang baik dan meninggalkan yang jelek. Wah, kebetulan saya pakai sendal jelek ini. Diambil aja sendal yang bagus. Wah, jangan gitu ya. Maka insya Allah kita senantiasa melaksanakan dan mengambil hikmah-hikmah yang terbaik menurut bagaimana apa yang kita dapatkan. Ibu hadirin jamaah sekalian, menunggu sesuatu yang jelas dan hanya ingin diberikan langsung oleh Allah, ini satu hal yang mustahil bagi kita manusia pada umumnya. Apa sebabnya? Ada satu contoh dari Nabiullah Nuh alaihi salam. Apa salah satu mukjizat Nabi Nuh? Selamat dari banjir besar. Selamat dari bandang besar. Yang ada satu percakapan Nabi Nuh dengan putranya yaitu Kan'an yang menjadi iktibar bagi kita sekalian. Apa itu pelajarannya? Ketika Nabi Nuh mulai memasuki perahu, kemudian mulai hujan dengan derasnya, berkatalah Nabi Nuh kepada putranya yaitu Kan'an, wahai Kan'an, kemarilah nak, kemari ikut bersama ayah naik perahu supaya engkau selamat. Apa kata Kan'an? Ya, saya mah begini-begini saja. Mau naik perahu, mau naik tempat yang tinggi, sama saja. Yang penting aku selamat. Beliau si Kan'an ini dikabarkan sebagai seseorang yang mantanggul. Apa itu mantanggul? Durhaka kepada orang tuanya karena tidak mentaati orang tuanya dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Si Kan'an beranggapan bahwa diamnya dia di tempat yang tinggi akan menyelamatkan dari bandang yang besar. Si Kan'an tidak tahu bandang besar seperti apa yang akan Allah datangkan. Padahal itu azab Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tidak ada sesuatu yang bisa menahan akan ngerinya keganasan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang itu diyakini oleh Nabi Nuh alaihi salam bersama orang-orang yang beriman. Berkali-kali Nabi Nuh
mengajak si Kan'an, tapi Kan'an tidak pernah mau karena dia beranggapan bahwa itu adalah bisa menyelamatkan walaupun tidak naik perahu. Apa akhirnya? Subhanallah, si Kan'an beserta orang-orang yang durhaka kepada Nabi Nuh alaihissalam akhirnya mati tenggelam, bukan karena ketidakbisaannya dalam berenang, tapi durhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan orang yang ada di dalam suatu kisah, suatu daerah terkena banjir besar. Kemudian ada satu orang yang hendak diselamatkan, tapi dia beranggapan, tidak, katanya, silahkan engkau selamatkan orang-orang sekeliling saya mah menunggu pertolongan langsung dari Allah. Kemudian yang pertama datang perahu, kemudian mengevakuasi orang-orang. Ditanya kepada orang itu, wahai bapak, kenapa engkau tidak ikut sama kami? Tidak, katanya, saya menunggu pertolongan langsung dari Allah, katanya. Kemudian berlalulah penyelamat pertama. Yang kedua, penyelamat kedua dengan menyatakan bahwa ada kapal feri yang benar-benar ingin menyelamatkan. Si orang itu tetap berkata, aku hanya menunggu pertolongan Allah, tidak terhadap pertolongan makhluk, katanya. Yang ketiga pun sama. Singkat cerita, ditanyalah dia di alam kubur, wahai Kisanak, kenapa engkau bisa mati, katanya. Aku mati tenggelam, katanya. Kenapa? Karena aku meminta pertolongan Allah, tapi ternyata pertolongan Allah tidak datang-datang, kata si orang tersebut, katanya. Kemudian ada malaikat yang menyanggah, wahai bapak, katanya Kisanak, bukankah berkali-kali Allah mengirimkan pertolongan kepadamu? Pertolongan dari Allah? Mana pertolongan? Tidak ada, katanya. Yang pertama datang penyelamat. Engkau bilang apa, katanya? Ingin ditolong sama Allah langsung, katanya. Yang kedua datang penyelamat juga. Pernyataannya gimana, katanya? Ingin ditolong oleh Allah langsung, katanya. Yang ketiga sama, ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena tetap pada pendiriannya yang salah, luar biasa salah, akhirnya dia tenggelam dengan banjir bandangnya. Subhanallah, Bapak Ibu hadirin yang sekalian, jangan pernah berharap kita ditolong langsung oleh Allah, karena kita terkena dengan hukum syariat dan hakikat. Hakikatnya Allah yang menolong, syariatnya bisa melalui perantaraan makhluknya. Kalau kita sakit, hakikatnya yang menyembuhkan siapa? Allah. Melalui perantaraan dokter. Kalau kita lapar, perhakikatnya dari Allah yang mengenyangkan. Syariatnya dari siapa? Dari apa? Makan nasi, dengan makan nasi insya Allah akan kita kenyang. Kemudian yang menjadikan kita pinter, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya bagaimana? Belajar. Dengan belajar ke sana kemari, ke majelis taklim, ke sekolah, ke pesantren dan lain sebagainya, seumur hidup kita habiskan untuk mencari ilmu, dan hasilnya Allah memberikan ilmu pengetahuan. Ada satu janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad SAW bagi orang-orang yang senantiasa mengamalkan ilmu pengetahuan. Apa itu janjinya? Man alima, barang siapa yang mengetahui suatu perkara, dalam artian dia mengetahui keilmuan tentang hal tersebut, wa amila, kemudian dia mengamalkan untuk dirinya sendiri, wa allama, dan mengajarkan untuk orang lain, maka setelah dia mengamalkan untuk diri dan orang lain, allamahullahul ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan menganugerahi dia suatu ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Subhanallah, ya Bapak Ibu hadirin yang sekalian, ada kalanya kadang kita tanpa kita sadari, ternyata subhanallah kita memahami suatu perkara dan itu adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikiran apa katanya mencari ilmu cuma 1 jam, belajar hasilnya terkarasa katanya.
Saya mah mau mencari amalan supaya dapat ilmu laduni katanya, biar langsung pinter, langsung katanya. Kata guru kami yaitu pengarsa dengan Zazen Bazul Ashab, tidak ada yang namanya amalan untuk ilmu laduni. Yang ada adalah kecintaan yang Allah hembus, titipkan ke dalam kalbu kita, sehingga kita senantiasa cinta terhadap ilmu pengetahuan. Tanpa sadar, suatu saat Allah akan berikan ilmu pengetahuan kepada kita, walaupun kita belum menyadarinya. Nah, ketika pesantren lama, sekolah tinggi, majelis taklim, majelis zikir dihidupkan, saking lamanya orang mencari ilmu, akhirnya dihidupkan di dalam kalbunya, faham aja dia terhadap suatu perkara. Nah, itu kata Ajeng Hajijet, yang disebut ilmu laduni itu ilmu yang datang langsung dari Allah. Memang datang langsung dari Allah, tapi sedikit-sedikit, tidak langsung blok hafal Quran 30 juz misalkan. Enggak. Atau ada tengah ngaji mah mau sing hafal. Nah, insya Allah dengan adanya peringatan dari Tuan Syekh Ibnu Athaillah bahwa jangan sampai kita menunggu saja gangguan-gangguan tentang ibadah kita, maka ketika kita menghadapi gangguan, rintangan dan lain sebagainya, jalankan saja walaupun belum sempurna ikhlasnya. Artinya tadi gimana? Daripada menunggu sesuatu yang belum jelas, laksanakan saja ibadah walaupun belum sempurna ikhlas. Alhamdulillah.